Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghana min syahri Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an wa faradha 'ala ibadika fihi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa ilmil anbiya wa miftah al-jasa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in ala nabiyyihi wa ridwanihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin alladhi tarhamu bihi qulubana wa yuhibbu Allahu wa tudhhiru hawadith wa tunabihi bidawrihi wa husnul khawatimi wa istighfarullah bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahin wa nafasin bi'adad kulli ma'lumah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi wasallam. Remaja haji bulan Mubi, para pecinta tradisi ilmu, para pecinta Nabi Rasul, para pecinta Allah dan Rasulnya, insyaallah kita berdoa kepada Allah agar semua yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur bahwa kita sudah masuk pada malam ke-12 di bulan Ramadan. Berarti puasa kita sudah berjalan 11 hari, besok hari ke-12. Mudah-mudahan ya kita terus diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, bisa selesai ibadah puasa di tahun ini dan juga bisa beribadah di bulan ini juga bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, juga orang-orang saleh setelahnya. Mudah-mudahan kita juga nanti di yaumul mahsyar mendapat izin Allah, mendapat pertolongan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remaja haji yang mendapat yang bahagia, tema kita Ramadan bulan Ramadan. Ya, kalau dia tema di di HP itu Ramadan bulan Ramadan. Jadi memang ada satu nama ya, di antaranya Ramadan itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Karena memang ada ayatnya pada surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan itu bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran.
dan lintas petunjuk bagi manusia di Al-Quran berupa petunjuk huda wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan berjelas dari petunjuk itu tidak menjadi berbeda. Maka kita bisa sedikit menyimpulkan secara tekstual, jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang ingin saya sampaikan pada taklim ini adalah keistimewaan atau juga bisa dikatakan kebahagiaan bagi orang-orang yang tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya sudah berapa sekarang kalian baca Quran? Sudah berapa juz di malam 12? 7. Ya, ada yang belum sama sekali. Jangan ya, jangan ya, mumpung bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya terus kita baca Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran juga adalah kalamullah, firman Allah. Tidak saja yang ingin Pak Ustaz sampaikan kepada kesempatan yang singkat ini, ya, kenapa kita di bulan Ramadan ini sering-sering tadarus Al-Quran? Yang pertama, ya, orang yang tadarus Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan, ya, pahalanya dilipat gandakan. Jangan tuh baca Al-Quran, ya, amal-amal soleh yang lain juga Ramadan pahalanya dilipat gandakan, apalagi membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya. Karena kata Nabi dalam satu hadisnya, bulan Ramadan itu diantaranya tujuhnya begini, Allahumma sholli ibadah wa anfusuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa dhanbuhu maghfur. Jadi tidurnya orang puasa itu dicatat sebagai ibadah yang puasa, ya. Kemudian nafasnya dicatat sebagai tasbih. Amal-amalnya mudha'af dilipat gandakan. Bahkan buku dosa-dosanya diampuni. Jadi amal soleh di bulan Ramadan, orang yang berpuasa, berbuat baik, berkata baik, ya, semuanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Nah, apalagi baca Al-Quran yang jelas-jelas bacaannya ini bernilai Kata Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Jadi barang siapa yang baca kitab Allah, maksudnya Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, ya, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bukan dihitung alif lam satu, bukan. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti alif tadi tiga huruf dikali 10 kebaikan. Itu ganjaran di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, wa amaluhu
siang. Kemudian yang kedua, ini manfaat juga merupakan bahagia bagi yang membaca Al-Quran adalah sarana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca Al-Quran itu merupakan sarana kita dekat sama Allah. Yang kita baca itu kalamullah, ya, bukan tulisan manusia, bukan karangan manusia, tapi itu firman Allah. Kita sedang mengucapkan kata-kata Allah. Contoh, misalkan kamu sedang mengarang satu anggur, misalkan ya, karangan kamu itu kalau lagu itu dinyanyikan atau dibawakan oleh banyak orang, kamu senang? Senang. Itu pencipta lagunya semakin banyak dibawakan oleh orang, semakin viral, ya, dia mendapat royalti. Tapi kalau kita baca Al-Quran, ya, kita terus Al-Quran, itu seakan kita dekat sama Allah. Kalau sholat jelas, karena kita sedang menghamba. Tapi baca Al-Quran, kita sedang mengucapkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, kalam-kalam, firman-firman Allah senang. Maka kata Imam Al-Baihaqi, kalau kamu pengen lihat seseorang itu, ciri orang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, lihat berapa lama dia bersama Tuhan. Kata Imam Baihaqi, lihat berapa lama dia terus Al-Quran. Fa'inkan yuhibbul Quran yuhibbullah wa Rasul. Kalau dia cinta Al-Quran, baca Qurannya agak lama atau agak lama sering, gitu ya, maka orang itu bisa dipastikan dia cinta Allah dan cinta Rasul. Ini sama kita dekat sama Allah. Jadi orang yang baca Quran sebenarnya kalau dia punya kebutuhan tidak usah minta, ya, selintas dalam Quran aja Allah tahu apa yang dibutuhkan, ya. Jadi sekali lagi, mumpung masih ada waktu bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ini amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan, maka kita ikhtiarkan untuk sering-sering tadarus Al-Quran. Mau kita sama yang malam 17 Ramadan nanti kita kumpul di sini, kita katakan, ya, ini ikhtiar kita. Tidak apa-apa seorang misalkan dapat berapa ayat dan dia, ya, mudah-mudahan kalau banyak orangnya selesai, ya, mudah-mudahan kita ikhtiar di bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu kata satu bulan sendiri, paling tidak kita ada di majlis khatam Quran bersama-sama. Mau? Malam 17 Ramadan, malam Nuzulul Quran, kita kumpul di sini, ya. Mudah-mudahan kita sehat, nanti kita bisa hadir bersama-sama. Yang ketiga, dan orang yang bahagia dan diberi kebahagiaan bagi yang suka membaca Al-Quran, di antaranya hatinya menjadi tenang. Apa? Tenang. Orang baca Al-Quran itu rajin dari situ, nggak pusing sebenarnya, ya. Nggak pusing. Pusing kalau lagi nafas, dah apa-apa, belajar, ya, nggak apa-apa pusing. Tapi nanti ujungnya, ya. Jadi orang yang terus Al-Quran, Allah berikan kebahagiaan, dirinya menjadi tenang. Di mau lebaran nih, belum punya baju, belum punya celana, belum punya baju gamis, belum punya sendal, belum punya sepatu baru. Wah, mana ya? Kerja belum. Nggak usah pusing, ya. Masih pakai yang lama juga apa-apa. Ya, bukan itu. Kalau ada alhamdulillah, tapi kalau nggak ada kita nggak usah pusing, ya. Tapi yang harus kita pikirkan, Ramadan ini bagaimana puasa kita, bagaimana tarawih kita, bagaimana tadarus Al-Quran kita. Itu. Jadi yang ketiga, orang yang rajin tadarus Al-Quran hatinya tenang.
juga dikasih sama Allah rahmat. Ya. Kita tidak pernah berencana kalau misalkan kita tidak pernah berencana nanti mau tinggal di mana, nanti mau hidup dengan siapa, kita tidak pernah berencana. Kalau perlu ada rencana, ya tidak apa. Tapi jangan kita perlu dengan rencana itu. Maka yakinlah orang yang ada usaha Quran, ya, dia akan diberikan ketenangan hati. Ini dari Allah. Jadi kalau misalnya memang tenang hatinya, pengen rasa nyaman, ya, dan harus selalu sekali lagi sebelum itu usah mengajar, ya, paling tidak di Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Usahakan, ya, usahakan selama kita jangan sampai Ramadan terlewat dengan usahanya seperti bulan-bulan yang biasa. Kata Nabi, sungguh celaka orang-orang yang di bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Ya, jadi kalau kita disimpulkan kebahagiaan bagi orang yang berada di Quran, ya, tadi di antara yang pertama orang tersebut ya diberikan tenang hati, ya. Kemudian orang tersebut ya sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pahalanya dilipat ganda. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan hidayah dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hari ini atau besok, ya, kita semangat untuk kita terus Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan juga menjadi firman Allah dan menjadi orang membuat siapa yang membaca. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan yakin kalau kita lagi ada penyakit di badan kita, ya, yakin, ya, kita berdoa dan Al-Quran ulang saja baca. Sebagai itu ada satu kisah, ya. Ada seorang sahabat Nabi ini, dia sering baca ayat pada surat Al-Isra, in ahsan dari al-Qusidu wa in asabtu malaha. Kurang lebih bagaimana kalau kamu berbuat baik, hakikatnya kebaikan akan kembali kepada dirimu, dan kalau berbuat jahat juga akan kembali kepada dirimu. Ya, ini sahabat ini selamat Allah kata dia sering tadarus Al-Quran. Dia punya tetangga seorang wanita musyrik, benci banget, ya, benci kalau sahabat ini sering mengulang-ulang ayat itu. Padahal sahabat mengulang-ulang karena memang dakwah, tapi mereka karena benci disangkanya sedang sedang bercandai dia. Satu ketika tetangga perempuan yang musyrik ini, dia berniat mencelakai sahabat tersebut. Dia bikin manisannya itu dicampuri dengan racun, ya. Jadi seketika dia bikin manisannya dicampuri racun, lalu dikasih sama dia. Kamu mau nggak manisannya? Dia saya mau manisannya. Ini sebagai bekal kalau nanti berangkat di padang pasir, kalau isi bersama manisannya jalan-jalan gitu. Diambil manisannya, dibungkus, dia bawa jalan. Di tengah perjalanan, ya, itu berjumpa dengan dua orang muda yang sedang habis berjalan jauh, kelihatan lelah. Akhirnya ditawari si muda itu sama sahabat ini. Anda mau nggak manisan? Oh, ini saya suka manisan ini. Ya, dimakan manisan sama dua muda itu.
Wilayahnya tiba-tiba dua pemuda ini sekarat dan meninggal. Ya, maka singkat cerita sampai kabar ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggil, ya, di sidang. Kamu kenapa memberi makan ini, sehingga kedua pemuda ini mati? Bagaimana? Apa pergi sendiri atau bagaimana kita berbuat yang bisa? Kesahabat ya Rasulullah, saya kedua, saya dikasih ini sama sepulangan ibu anak saya. Jika Nabi coba hadirkan ibu yang datang yang memberikan manisan kami. Sedangkan ibu adalah manisan benar. Ibu tahu gara-gara kita itu bukan nanti akan bisa pasti dia jual habis jadi. Kenapa habis? Karena dua pemuda itu adalah anaknya sendiri. Dan ahsan di anfusikum wa in asatum malah. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada. Kalau berbuat jahat, kejahatan akan kembali kepada orang yang berbuat. Ya, di niatnya pengen mencelakai sahabat Nabi, tapi yang terjadi justru yang celaka anaknya sendiri. Mudah-mudahan kisah ini kita bisa berhikmah bahwa kita hanya memilih perbuatan yang baik, Pak. Jadi Allah, kita hadiahkan kepada yang kita, mereka sangat berjasa dalam kehidupan kita, ya. Mudah-mudahan selalu perhatian dan di sini Allah bahagia dengan kita, maafkan dosanya. Allah berikan semua yang diurusannya. Allah bahagia dengan hati dan pikiran kita sebagai anaknya. Mudah-mudahan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan Allah mudahkan juga jalan kita dalam mencapai cita-cita kita semua. Amin ya rabbal alamin. Muhammad